Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang muliakan Allah SWT, ada 4 golongan umat manusia saat ini dari segi keimanannya. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak beriman kepada Allah. Maka orang-orang ini, hadirin yang mulia, hidup sesukanya, dalam hatinya tidak ada ketenangan. Mereka bisa beli kesenangan, uang banyak, kesenangan mereka bisa beli, tapi ketenangan tidak bisa mereka beli. Hidupnya selalu gelisah. Mereka pergi kemana-mana menghabiskan uang, bosan ini, bosan itu, bahkan bosan pakai pakaian, mereka buka semuanya karena tidak ada ketenangan di hati. Uang banyak, mau ngapain lagi? Kesenangan, segala kesenangan telah mereka beli, tapi ketenangan tidak ada. Karena apa? Karena tidak ada iman. Sakinah hanya dimiliki orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah orang yang beriman tapi tidak punya amal. Tidak punya amal. Hidupnya penuh kemaksiatan, berbuat dosa. Maka orang ini di dunia pun dia akan jadi budak-budak orang-orang yang tidak beriman tadi. Jadi kacung-kacung orang-orang kafir. Karena apa? Karena tidak ada iman tadi. Maka mereka hidupnya pun jadi budak-budak. Dan nanti di akhir mereka akan disiksa karena kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Tapi nanti suatu saat mereka pun akan diangkat oleh Allah SWT dan masukkan dalam surga karena masih ada iman walaupun sebesar debu. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang yang beriman dan juga beramal. Beriman dan beramal soleh. Maka ini golongan ini cukup selamat untuk kehidupan akhirat dia. Namun kehidupan dunia tidak ada jaminan. Karena mereka ini hanya ahli ibadah saja. Hanya ahli ibadah saja, beribadah kepada Allah walaupun ibadahnya rajin. Tapi ketika melihat kemungkaran di depan mata dia tidak ada usaha ataupun risau pikir sekalipun untuk mencegahnya. Walaupun dia tidak berbuat dosa. Tapi orang ini pun tidak akan selamat ketika azab Allah datang. Ketika mungkaran merajalela, maka ketika Allah hendak turunkan azab, maka dia pun kena. Suatu ketika Allah hendak turunkan azab suatu kampung karena kemaksiatan mereka, maka mereka berkata, wahai Allah, di kampung tersebut ada satu orang yang ahli ibadah, tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Maka kata Allah, jatuhkan azab kepada orang itu terlebih dahulu. Maka apa yang mulia Allah, kalau kita hanya ibadah saja, maka di dunia pun kita tidak akan selamat. Walaupun nanti orang-orang yang soleh di akhirat akan dipisahkan dalam orang-orang yang bersalah. Tapi nanti di dunia ini kita tidak akan selamat. Kemudian yang keempat adalah orang-orang beriman, beramal soleh, dan juga berdakwah. Menyelamatkan orang-orang daripada azab api neraka. Maka inilah orang yang beruntung, orang yang akan selalu menerima pensiunan amal, pensiunan pahala. Kalau orang yang tadi, kelompok ketiga tadi yang beribadah saja, ketika dia mati selesai, tidak ada pensiunan pahala yang diterima. Tapi orang yang beriman, beramal soleh, dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menerima pensiunan walaupun dia udah mati. Setoran-setoran amalnya terus mengalir. Setoran-setoran amalnya terus mengalir. Karena apa? Pahala-pahala orang-orang yang pernah dia ajak,
itu terus mengalir. Bahkan orang yang mengajak dia terus mengajak lagi, meningkat, maka tidak akan putus-putusan. Maka orang-orang inilah yang beruntung yang mulia. Nanti di akhirat misalnya ketika di yaumil hisab ada seorang tua, dia melihat catatan amalnya, ada pahala 1000 santri, ada pahala 1000 hafiz Quran, ada pahala 1000 haji. Maka dia heran, hai malaikat, ini buku catatan bukan buku catatan saya haji aja belum pernah, habis apa lagi? Bagaimana mungkin catatan ini ada amalan seperti ini bukan catatan saya? Oh tidak, kata malaikat, itu buku catatan kamu, itu sungguh milik kamu. Benarkah? Bagaimana bisa? Ingatkah dahulu kamu ketika di dunia kamu pernah dakwah pada satu orang yang tidak taat pada Allah, asbab dakwah kamu, Allah beri hidayah pada orang yang kamu dakwai sehingga orang itu jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ini punya anaknya dipesantrenkan jadi hafiz Quran, jadi kiai. Maka anak tadi setelah jadi kiai juga membangun pesantren tahfiz Quran, membangun pesantren alim juga, pengantin kitab juga. Maka dia punya 1000 santri, 1000 santrinya hafiz Quran, 1000 santrinya alim semua. Bahkan 1000 santri ini pun pergi haji semua. Allah. Maka pahala 1000 santri tadi, pahala 1000 hafiz Quran, pahala 1000 orang alim mengalir kepada kiainya tersebut, mengalir juga kepada bapaknya kiai tadi, mengalir juga kepada kamu yang telah dakwah kepada bapak kiai tadi. Allah. Kita nggak mengira Bapak Ibu, asbab dakwah kepada satu orang saja Allah lipat gandakan pahala kita. Itu baru halaman pertama saja dari buku catatan amalnya. Kalau dibuka lagi, kan yang 1000 santri tadi juga beramal lagi, berdakwah lagi, mengajak orang lagi. Coba bayangkan berapa jumlahnya, enggak akan kehitung apa yang mulia. Kemudian beramal yang udah orang-orang yang siapa namanya berikutnya itu berdakwah lagi terus sampai hari kiamat. Tidak putus-putusnya Bapak yang mulia. Sebagaimana kita menanam satu biji mangga, maka akan menghasilkan pohon mangga yang berbuah mangga puluhan bahkan ratusan buah mangga. Dari pohon ini kalau ditanam lagi semua misalnya akan mengalirkan jutaan buah mangga, dari jutaan akan ditanam lagi akan mengalirkan miliaran. Tidak akan bisa dihitung Bapak yang mulia. Maka malaikat bisa menghitung jatuhnya air hujan dari langit. Malaikat mampu menghitung jumlah bintang-bintang di langit. Tapi malaikat tidak bisa menghitung pahala umat hari zaman yang berdakwah. Karena pahala dakwah tidak akan pernah putus-putus Bapak yang mulia sampai hari kiamat. Allah sendiri telah berfirman, wal 'asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa kata Allah, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman. Yang beriman masih rugi kecuali yang beramal soleh. Yang beramal soleh pun masih rugi kecuali yang nasihat menasih dalam kebenaran dan nasihat menasih dalam kesabaran, yaitu dakwah. Maka Bapak yang mulia, orang yang beruntung adalah orang yang memikirkan umat lainnya juga agar selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, agar selamat dari azab api neraka masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah umatan dai Bapak Ibu, bukan umatan ahli ibadah. Kalau kita hanya ahli ibadah saja, zikir saja, ibadah saja, umat terdahulu protes kita masuk surga lebih dahulu. Mereka umurnya ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Wah, tidak bisa, ibadah kami lebih banyak kata umat terdahulu, ya kan? Kenapa kita bisa masuk surga lebih dahulu? Karena kita punya tugas, tanggung jawab kenabian di pundak kita yang tidak Allah berikan kepada umat dahulu. Ibaratnya begini, kalau ada mobil wangwir, mobil pemadam kebakaran, ketika dia dapat informasi akan ada kebakaran satu tempat, maka dia segera mengisi air di mobilnya, dia akan ngebut, lampu merah pun dia lewat saja, mobil-mobil sekitar kita mengalah semua. Mengalah demi untuk mobil pemadam kebakaran. Kenapa? Karena mobil pemadam kebakaran ini punya tugas menyelamatkan rumah atau
rumah atau gedung yang sedang terbakar. Nah, umat akhir zaman ini kenapa bisa masuk surga lebih dahulu? Umat terdahulu menyingkir semua karena umat ini punya tugas menyelamatkan manusia daripada azab api neraka sehingga masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang mulia, mari kita hidupkan suasana dakwah di sekitar kita, ya kan? Kita saling mengajak, nasihat menasihati. Dakwah tidak harus punya ilmu tinggi dulu baru dakwah. Kata Rasulullah SAW, balighu ani walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat. Nah, dakwah itu mengajak saja, bukan mengajari. Kalau mengajari tugasnya para ustadz. Ya. Kalau mengajak tugas siapa saja, seperti anak kecil ngajak main bola. Pak, ayo kita main bola. Maka siapapun bisa mengajak main bola. Bagaimana main bola yang benar? Tugasnya pelatih. Ayo Pak, kita sholat Pak. Anak kecil pun bisa. Bapaknya nonton TV aja, misalnya atau main HP aja. Pak, sholat Pak. Ada waktunya azan Pak, kita sholat. Nah, ini anak kecil sudah dakwah kepada bapaknya. Bagaimana sholat yang benar? Maka tugasnya ustadz atau ulama mengajari. Maka tanggung jawab dakwahnya dan tanggung jawab kita semua yang mulia. Dan pahalanya tidak akan terkira. Ada 3 catatan amal. Pertama ditutup bila kita mati, kedua ditutup bila orang mati, ketiga tidak akan ditutup sampai kiamat. Yang ditutup ketika kita mati adalah amal-amal infiradi kita, amal-amal pribadi kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita. Kita mati selesai, tidak ada lagi pahala, ya kan. Yang kedua ditutup bila orang lain yang mati. Apa itu? Dakwah kepada ibadah, ngajak orang ibadah. Selama dia ibadah, walaupun asal dakwah kita, walaupun kita sudah mati, maka pahalanya mengalir pada kita. Tapi kalau dia mati juga selesai. Yang tidak akan ditutup sampai akhir kiamat adalah dakwah, mengajak orang untuk dakwah juga. Jadi kita gerakan untuk dakwah, maka pahala tidak akan putus sambung menyambung. Seperti tadi Bapak yang dakwah pada satu orang, tidak menyangka dakwah kepada satu orang saja tidak menyangka akan mendapat pahala ribuan santri, ribuan haji, bahkan jutaan, bahkan miliaran. Karena itu belum selesai hitungannya. Sampai hari kiamat akan terus dihitung. Maka Bapak yang mulia, beruntunglah orang-orang yang mau mengambil kerja dakwah ini, memikul kerja tanggung jawab ini, menyampaikan risalah ini kepada seluruh umat. Semoga Allah SWT beri kepahaman pada kita semua untuk bisa amalkan dan sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.